Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Service Excellence. Perkenalkan, nama saya Sahrul Muhammad Sultan. Saya mahasiswa IAIN Kediri, jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 5. Baik, jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Jurnal ini termasuk Jurnal Administrasi Publik, volume 1 nomor 5 halaman 962 sampai 971. Jurnal ini ditulis oleh Didik Fatur Rahman, Imam Hanafi, dan Minto Hadi. Beliau-beliau ini mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tahun 2010. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, dan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelayanan administrasi kependudukan terpadu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Subjek penelitian dari jurnal ini yaitu 90 penduduk Kota Malang dari seluruh populasi, yaitu 892.323 orang. Metode penulisan pada jurnal ini adalah menggunakan data sekunder dengan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mempelajari masalah dan literatur maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah penulisan. Dalam pengumpulan data sebagai dasar penulisan, metode penulisan yang digunakan adalah melalui metode literatur atau dokumentasi. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari bentuk fisik, reliabilitas, daya tanggap dan jaminan, serta empati sudah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Setiap orang atau masyarakat khususnya yang mendapatkan pelayanan EKTP di Kota Malang secara jelas dapat merasakan manfaat dari bukti fisik yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang, baik berupa sarana, prasarana, pelayanan yang tersedia di masing-masing tempat, maupun teknologi pelayanan yang digunakan dalam pembuatan EKTP. Kelebihan pada jurnal ini, peneliti sudah memaparkan dengan jelas bagaimana pelayanan publik dalam hal pembuatan EKTP di Kota Malang yang sudah berjalan dengan baik dengan didukung adanya sarana dan prasarana yang baik serta kesigapan SDM-nya dalam melayani publik. Lalu kelemahan pada jurnal ini yaitu kurangnya data seperti uji validasi data yang belum terdapat pada jurnal ini. Tapi secara keseluruhan penulis sudah membuat jurnal ini dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori dari Ripley dan Franklin, Carl Frederick Van Meter, dan Van Hort. Teori yang dapat dijadikan patokan dalam jurnal ini adalah teori Kotler yang menyatakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, Sampara yang dikutip oleh Sinambela, pelayanan adalah suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau satu kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik umumnya dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis pelayanan dari sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari seorang warga negara. Seperti contohnya KTP yang bersifat mutlak bagi setiap warga negara
yang sudah memenuhi syarat terutama dari segi usia, minimal 18 tahun. Lalu yang kedua, pelayanan publik sekunder merujuk kepada pelayanan yang tidak mutlak bagi warga negara, semisal kebutuhan tata rias, hiburan, dan sejenisnya. Untuk pelayanan yang bersifat primer, negara dan para aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan pelayanan yang bermutu dan mudah didapatkan. Menurut saya, administrasi publik merupakan sistem kerjasama antara individu yang berada dalam organisasi publik, sehingga hubungan antara administrasi publik dengan kebijakan publik sangat erat karena kebijakan publik merupakan landasan bagi individu yang ada dalam organisasi publik untuk mencapai tujuan negara, dan dalam perspektif seperti ini kepuasan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat sangat mutlak, sehingga diharapkan ke depannya hal-hal yang bersifat menghambat sebuah kebijakan bisa diminimalisir. Apabila semakin baik kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat. Dan masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena pelayanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya dapat langsung dirasakan dari semua kalangan masyarakat. Baik, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.